semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Cassandra Selan dengan NIM 2203050170 dari kelas D semester 4 dan program studi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan membahas dan juga menjelaskan mengenai pesan politik melalui media yang meliputi propaganda politik, periklanan politik, dan juga retorika politik beserta dengan contoh kasusnya. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah propaganda politik. Nah, di sini propaganda politik itu adalah komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik untuk mendukung pandangan politik tertentu. Nah, di sini propaganda itu dilakukan sebagai upaya sadar ataupun tidak sadar dengan cara memanipulasi pendapat, persepsi, dan juga perilaku kelompok sasaran. Nah, di sini ada beberapa dampak dari propaganda politik. Yang pertama itu adalah menimbulkan polarisasi dari masyarakat. Nah, di sini masyarakat terbagi menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan. Yang kedua, dapat mencegah demokrasi yang sehat. Keputusan pemilih itu didasarkan oleh informasi yang bohong, bukan rekam jejak kandidat. Nah, dan yang ketiga adalah menurunnya kepercayaan publik. Di sini masyarakat itu menjadi apatis terhadap politik karena maraknya disinformasi. Baik, yang kedua adalah periklanan politik. Nah, di sini periklanan politik itu merupakan bagian penting dari komunikasi politik yang bertujuan untuk membentuk citra dan juga persepsi positif tentang produk politik yang akan diiklankan. Nah, di sini tujuan utama dari iklan politik ini adalah untuk memberikan informasi persuasif, menginformasikan kepada pemilih tentang kandidat atau partai tertentu, serta untuk menciptakan persaingan antar peserta pemilu. Nah, contoh kasus yang saya ambil yaitu yang ini. Nah, yang dimana contoh kasus itu membahas tentang masing-masing capres dan juga cawapres yang memiliki cara unik untuk mereka berkampanye di media sosial. Nah, mereka itu menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memperkenalkan substansi dari para capres dan meningkatkan kesadaran berpolitik untuk para pemilih muda. Dan topik yang terakhir adalah retorika politik. Nah, di sini retorika politik adalah suatu proses yang memungkinkan terbentuknya masyarakat melalui negosiasi. Nah, dalam konteks politik, retorika itu digunakan untuk mempengaruhi halayak secara efektif dan juga efisien. Nah, retorika politik ini memiliki tujuan untuk membangun citra diri, mengartikulasikan visi, dan membentuk opini publik. Nah, retorika politik itu memiliki peran penting dalam membentuk persepsi dan juga citra dari calon pemimpin serta partai politik. Nah, para pemimpin itu menggunakan retorika untuk membangun citra diri mereka, mengartikulasikan visi mereka, dan juga membentuk opini publik mereka. Contoh kasus yang saya ambil mengenai retorika politik adalah berita mengenai ini, yang dimana berita tersebut membahas tentang pengamat politik dari Universitas Indonesia yaitu Aditya Perdana yang menilai bahwa cawapres nomor urut 2 yaitu Gibran Rakabuming Raka yang memiliki kemampuan retorika yang baik dalam penyampaian gagasan saat debat kedua capres pemilu tahun 2024 di Jakarta. Nah, ia mengatakan bahwa kemampuan retorika dan public speaking dari seorang Gibran itu mampu membalikkan situasi yang sebelumnya diragukan oleh masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas ini. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kurang kata. Sekian dari saya, terima kasih dan bye-bye.